الفاتحة بنية القبول وتمام بالسر ومقبول وسلام الله الغفار في الدين والدنيا والآخرة نافعة كل شيء جالبا لغير الله ولوالدنا ولأعمالنا ولمشايخنا به مرض العافية ولن يزال الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعباد والموت على الإسلام إلى بحق جاه سيد عدنان جامعة الصالحة وزيادة ومحبة في شرف الحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية شيخ الله له الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa ayatihil mutakasirah wa imamihil ghafirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah sayyidina wa maulana Muhammadin bil mu'jizatil baghirah wa ala alihi wa ashabihi al-anbiya'i az-zabirah amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para hadirin dan hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah, yang mudah-mudahan asbab kita salat subuh berjamaah kita termasuk daripada umatnya Nabi Muhammad yang mencintai akan beliau, sehingga kita dikumpulkan dalam surganya Allah bersama-sama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita masih dijadikannya sebagai hamba-hambanya yang beriman, yang masih ada iman di dalam diri kita, sehingga kita dengan adanya iman di dalam diri kita, kita masih berpegang kepada Allah, kita masih munajat meminta kepada Allah, tidak meminta kepada yang lain, sehingga dengan iman yang ada dalam diri kita, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Di pertemuan kita yang lewat, kita akan membicarakan beberapa hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-afiyatu ala asrati awjuhin haqsatun fid dunya wa haqsatun fil akhirah, fa amma allati fid dunya al-ilmu wal ibadah wa rizqu min al-halal was-sabru ala siddah wa syukru ala ni'mah, wa amma allati fil akhirah fa innahu ya'ti malakul maut bil rahmah wal lutfi la yawmu munkar wa nakir bil ghafir yaqulu amina bil masail akbar tuha sayyi'atuhu wa tuqbalu hasanatuhu yamru ala sirat al-bardillah ini khairul jannah bisalam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesejahteraan, keselamatan, kesuksesan itu ada 10 macam. Artinya ada 10 perkara kesuksesan, kesejahteraan atas kita. Hamsatun di dunia, 5 perkara di dalam dunia diberikan Allah, wa hamsatun fil akhirah, dan 5 perkara diberikan Allah dalam akhirat. Ada 5 kesejahteraan di dalam dunia diberi Allah, dan ada 5 di dalam akhirat. Jadi kalau sudah kita sejahtera,
selama sukses di dunia sampai ke akhirat. Inilah orang yang kaya, inilah orang yang beruntung. Buat apa kita hidup dalam dunia? Misalnya dalam dunia kita luar biasa nikmat diberikan Allah, harta yang banyak, jabatan yang tinggi, rumah yang besar dan lain sebagainya. Kalau umpamanya kita sejahtera dalam dunia, tapi di akhirat kada sejahtera, kita akan mudarat. Kita akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Fa'amal ladzi di dunia, maka adapun 5 yang di dalam dunia: al-ilmu, adanya ilmu yang bermanfaat, wal ibadatu, dan adanya ibadah, wal rizqu minal halal, dan rezeki yang halal, wasabru ala syiddah, dan sabar atas ujian atau sabar atas daripada ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, wasyukru ala nikmah, dan bersyukur atas nikmat. Jadi 5 macam ini yang dalam dunia. Bila kita mau gawi, di akhirat akan sejahtera. Yang pertama al-ilmu, yaitu adanya ilmu. Al-ilmu di sini kalimatnya dibawa dengan alif lam ma'rifah, bukan kalimat ilmun, tidak pakai alif lam, tapi di sini dibawa dengan alif lam ma'rifah. Artinya ilmu di sini sudah dikenal khususan, yaitu adalah ilmu yang bermanfaat, bukan berarti ilmu yang tidak bermanfaat. Siapa yang mengisi ilmu sejahtera dari dunia sampai ke akhirat. Kemarin belum menyampaikan siapa yang beramal ibadah sebanyak apapun amal ibadahnya, kalau tidak ada ilmu di dalam dirinya, kalau tidak ada ilmu dalam dirinya, niscaya ibadahnya tidak akan berfungsi. Ibadahnya tidak akan berfungsi kalau tidak ada ilmu. Jadi walaupun 1000 rakaat kita sholat, walaupun kita umpamanya sholat sunnah, sholat mutlak 1000 rakaat, 2000 rakaat, atau malam siang kita melakukan ibadah kepada Allah, tapi namanya orang beribadah yang tidak ada ilmu di dalam dirinya, maka ibadahnya jadi tidak akan berfungsi karena ilmunya tidak ada. Kalau ilmunya ada, dia sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia zakat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia puasa Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia naik haji, dia umrah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa saja ibadah yang dilakukan, wajib maupun sunnah, kalau adanya ilmu maka diterima oleh Allah, dia akan berfungsi ibadahnya. Nah, inilah yang akan sejahtera di dalam akhirat. Makanya dia kalau ada majelis ilmu, majelis taklim, ujian mulut, jangan jadi turun. Rugi dia. Memang dunia sebagai harta benda, duit yang ada diberikan Allah, atau usaha yang ada diberikan Allah untuk nafkah daripada keluarga kita, itu memang wajib untuk kita cari. Untuk kesejahteraan daripada keluarga kita di dalam dunia dan untuk diri kita. Tapi ingat, ada kesejahteraan yang sangat lebih penting daripada kesejahteraan di dunia, yaitu adalah kesejahteraan di akhirat. Untuk apa kita cari kesejahteraan di akhirat? Agar kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, agar kita dimuliakan oleh Allah dalam surganya Allah. Dengan cara apa kita melakukannya? Yaitu dengan cara kita beribadah kepada Allah, dan ibadahnya di dalamnya ada mempunyai ilmu. Kalau ibadahnya ada ilmu diterima, kalau ibadah diterima, kita akan mendapat rahmat. Apalagi bulan Ramadan inilah, dalam kitab Bulanun Nasihin, siapa yang ke majelis taklim pada bulan Ramadan, satu langkahnya itu diganti Allah sama ibadah 1 tahun. Jadi kalau kita ke majelis taklim, misalnya kita
kita salah subuh berjamaah dan subuh berjamaah, kita duduk di majelis ilmu hanya sebentar dari rumah berangkat ke masjid kita Panambangan untuk ke majelis taklim. Niatan kita beribadah menuntut ilmu, satu langkahnya itu dijadikan Allah sama dengan ibadah satu tahun. Kira-kira berapa langkah? Hah? Dari rumah berapa langkah? Ada yang hitung? Tidak ada. Bu, berapa langkah bu? Maka ada hitungan lagi. 16 bidang terbang, dihitung juga berapa putaran mudah berputar. Coba bayangkan kalau kita 10 langkah, satu langkahnya dibanding sama dengan ibadah 1 tahun, kamunya 10 langkah berarti sama ibadah 10 tahun. 10 tahun tidak sedikit, itu lama kita di dalam dunia. Kita beribadah 10 tahun, tapi ada orang yang sebentar beribadah sama 10 tahun. Siapa dia? Adalah orang yang ke majelis taklim pada bulan Ramadan. Satu mana aja dirinya sama beribadah 1 tahun. Makanya sudah pada amanlah dia di salat tarawih pada bulan Ramadan dari hari pertama sampai 30, itu pahalanya balasannya lain. Ada balasannya tarawih pada malam Ramadan itu seperti pahalanya semua para rasul, para nabi yang beribadah. Para rasul, para nabi, mereka pahalanya besar. Maka ada orang yang sebentar saja mereka sholat tarawih pada suatu malam Ramadan, maka pahalanya diganjar seperti pahalanya para nabi dan rasul. Ayo baik. Ada lagi siapa yang sholat tarawih pada malam 30 Ramadan, malam terakhir bulan Ramadan, maka dia akan dimasukkan ke surganya Allah dan dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia memandang jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nikmat yang terbesar, nikmat yang paling utama dalam surga adalah nikmat memandang jannahnya Allah taala. Siapa kepada hadapan Allah taala? Ini malam terakhir. Ini malam berapa ini? Nah, siapa? 22 lah. Oh, malam 21. Dalam seminggu. Bangun juga malam tadi. Tahajud juga kali. Ayo bayangkan. Malam 30 insya Allah, yaitu malam Jumat. Kita lebaran insya Allah hari Sabtu. Hari Sabtu lebaran. Jadi malam Jumat itu malam 30. Kalau harta kita masuk ke surga, berjumpa lawan Allah, melihat akan jannahnya Allah, diizinkan oleh Allah kita berkata diri beliau, maka jangan ada tarawih malam 30. Sampai tahun dulu aja malam 30 ya tarawih. Kalau disupai tarawih. Maka kebiasaan kita adalah bila malam pertama hibah masjid, malam kedua hibah, malam ketiga hibah, setelah itu malam apalagi ke-10 tambah kemajuan. Apa kemajuannya? Sampai maju. Kurangnya mikir. Inilah kebiasaan kita. Padahal kalau Nabi kita mengajarkan dengan kita, janganlah ibadah kita itu kita kendurkan, jangan kita mundurkan. Kalau bisa ibadah kita majukan. Dan kalau bisa kita berusaha memajukan ibadah kita dalam diri kita, meningkatkan kualitas dan jumlah ibadah kita siang dan malam. Jangan kita berkurang, jangan dalam-dalam. Sama dengan iman kita dalam diri kita, al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu ada kalanya dia bertambah, ada kalanya berkurang. Jangan sampai iman dalam diri kita berkurang, namanya kawan bertambah aja. Ini namanya bertambah itu harus loh. Rumah sebutin jadi 2, namanya bertambah.
satu basic jadi dua namanya batal, bini selingkuh jadi dua namanya batal. Tambahin lagi, tambahin lagi. Dengan adanya ilmu luar biasa. Makanya kalau kita adanya ilmu, kita tahu fadilah bulan Ramadan, kita akan beribadah. Karena kata Nabi Muhammad, seandainya umatku itu tahu fadilah pada bulan Ramadan, seandainya umatku tahu fadilah kelebihan bulan Ramadan, bagi mereka puasa Ramadan dan beribadah kepada Allah, niscaya mereka meminta lawan Allah, ya Allah, jadikan bulan Ramadan satahunan. Seandainya mereka tahu. Kira-kira kalau bulan Ramadan setahunan ampun nabiatnya? Ampun, ampun kira-kira. Nah, boleh jawab. Nangsa bulan ini boleh itu yang ada puasa dulu, apalagi setahunan. Ayo coba bayangkan selebarakan nauslani ibadah pun tidurnya orang berpuasa Ramadan ibadah dinilai oleh Allah Ta'ala wa sumtu tasbihun. Tiapnya orang berpuasa Ramadan hadis salat yang wajib, dia akan membaca tasbih, dia akan membaca zikir, dia akan membaca Al-Quran, dia akan membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dia diam saja maksudnya bagi diamnya dinilai pahala tasbih. Wa amalu mudha'afun, amal ibadahnya orang berpuasa Ramadan dilipat gandakan. Nang dilipat gandakan luar biasa. Ia satu langkah ke majelis taklim bulan Ramadan dinilai pahalanya satu ibadah setahun, ibadah satu tahun. Siapa lagi nambah sedekah pada bulan Ramadan, maka pahalanya berlipat-lipat dibanding daripada bersedekah di luar pada bulan Ramadan. Lalu siapa yang taat kepada suaminya pada bulan Ramadan, maka surga akan merindukan dirinya dan dia akan bersama-sama baginda Rasulullah SAW di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan orang yang taat kepada suaminya pada bulan Ramadan, surga akan merindukan dirinya, dia bersama-sama Nabi kita Muhammad SAW. Artinya apa? Bulan Ramadan adalah kesempatan kita mengumpulkan pahala-pahala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk adalah taat kepada suami kita. Sahur disiapkan, jangan karena lagi nggak disiapkan banyak insidin, masak sendiri, tidur sendiri, bayar sendiri, semua sendiri. Kenapa? Istrinya tidak ada menyiapkan. Jadi ilmu ini sangat luar biasa. Makanya orang yang berilmu agama itu ilmu yang bermanfaat. Kalau sudah dia mempunyai ilmu, dia akan disukseskan oleh Allah di dunia sampai ke akhirat. Dan bahkan yang diselamat itu dalam dunia sampai ke akhirat dari masukkan Allah ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatannya. Dengan adanya ilmu, sukses di dunia dan akhirat. Dia akan bahagia. Kemudian yang kedua, wal ibadatu, yaitu kesejahteraan dan yang iman dalam dunia adalah adanya ibadah. Kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah, bagaimana kita beribadah malam dan siang. Al-ibadatu ibadah. Jadi masalah ibadah ini sangat sedikit orang yang dapat melakukannya dengan istiqamah. Sangat sedikit orang yang melakukannya dengan istiqamah. Artinya istiqamah itu secara mudawam, bahasa kerennya secara kontinu. Artinya kontinu itu adalah secara terus menerus dia beribadah malam dan siang. Malam dia beribadah, siang dia beribadah, pagi beribadah, sore beribadah. Orang yang sudah beribadah tidak rugi. Makanya kan dalam kitab riwayat Imam Ghazali. Imam Ghazali itu rambut sirip panjang, ada sawahnya cukur. Panjang sebab beliau ada sawahnya cukur. Kenapa Imam Ghazali rambut sirip ada sawahnya cukur? Karena beliau sibuknya beribadah lawan Allah, sibuknya beribadah lawan Allah,
Yang malam Lailatul Qadar ini ada mengatakan berapa? Yaitu ada yang mengatakan 70.000 tahun ibadah, satu kali ibadah pada malam Lailatul Qadar. Dalam Al-Quran, khairun min al-bisya, lebih baik daripada 1000 tahun, yaitu jumlahnya 83 tahun kurang lebih. Yang beribadah 83 tahun belum sempat umur kita. Tapi kalau kita menjumpai malam Lailatul Qadar, mungkin kita tahajud kepada Allah, mungkin kita salat tasbih, mungkin kita apa salat tarawih, mungkin kita baca Al-Quran, kita ada ibadah menjumpai malam Lailatul Qadar. Khairun al-bisa, lebih baik daripada 1000 bulan 83 tahun. Pahalanya sama 83 tahun. Kita ada sawat 83 tahun itu bisa-bisa sudah mati. Nah, ini umur 50 mati, 40 jamaah. Apa lagi? Paling panjang ini lihatlah pengumuman bila balaga dan mati innalillahi wa inna ilaihi. Umurnya berapa paling panjang? Paling panjang 70 tahun. Karena kata-kata Nabi kita Muhammad kepada salah mereka, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-amin, orang yang dipercaya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi kita tidak akan berkata-kata, tidak akan berbicara kecuali wahyu dari Allah. Ujian Nabi, umur umat itu berkisaran 63 tahun. Berkisaran 63 tahun, 60-an aja kita di 70 panjang, kita ada 150 mati, ya kan? 40 mati, ya kan? Nah, ini kayak Ustaz berapa sudah umur? 35, maklum kan? Berapa sudah Ustaz? 53, berarti kalau 63 lagi 10 tahun lagi mati. Mudah banyak umur. Banyak umur. Amun yang kawal para ustaz itu dulu dia matian. Jangan berdahulu. Makanya meminta ya Allah, jangan engkau matikan ulun sebelum ulun semuanya menyampaikan amanat dia. Sebelum ulun banyak ibadah, sebelum ulun banyak sabar, jangan engkau matikan ya Allah kalau ulun sedikit beribadah dan banyak dosa. Jangan engkau matikan ulun ya Allah sebelum ulun beristighfar, bertaubat, takut kepadamu ya Allah. Dan jangan dimatikan ulun sebelum ulun menyampaikan semua amanat dia dalam dunia ini. Itu itikat ulun. Makanya minta banyak umur untuk beribadah. Dia beryasin 3 kali bulan Sabar, ya Allah panjangkan umur untuk beribadah, itu boleh. Nah, tiap tahun sekali berdoa dengan itu, ya Allah panjangkan umur untuk beribadah, sekali dipanjangkan supaya yang dia ada puasanya ada. Nah, sekali dipanjangkan Tuhan, lalu tidak dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ibadah luar biasa. Lalu antara ilmu lawan ibadah, dua perkara ini adalah sesuatu pekerjaan yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Orang yang berilmu kalau ada beribadah laksana kuhun pada berbuat. Jadi kalau kita sudah belajar ilmu di majelis taklim, di majelis taklim kita sampaikan sudah ilmu fikih, kita sampaikan misalnya ilmu tauhid, kita sampaikan ilmu tasawuf, tinggal kita mengamalkan. Memang dalam kitab Qur'anul Nasihin, siapa belajar ilmu mulia, tapi yang lebih mulia dia belajar ilmu dan memiliki ilmu, dia mengamalkan, dia beribadah beramaliyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada lebih mulia dari ilmu, yaitu orang yang beramaliyah, dia punya ilmu tapi beramaliyah, itu yang lebih mulia. Nah, biar berilmu kada beramaliyah, kada beribadah, laksana kuhun dan kada berbuat. Dia menanam pohon pisang kada sebuah ya Pak. Nanam mangga kada berbuah ya Pak. Nah, ya boleh sama orang boleh gini itu 20 tahun tapi kada ada anak ya Pak. Gelisah. Nah, siapa yang merawat kita? Waktu kita nanti tua, kita sudah umur sekian, anak belum ada, umpamanya kita punya anak belum ada, diberikan Allah, memang kehendak Allah yang berikan seperti itu.
Tapi kita mesti, kita bisa. Siapa nanti yang merawat aku kalau aku kuat, sedangkan aku tidak punya anak? Kalau dari sana kadang-kadang ada yang merawat kita. Apa kita punya harta, hanya anda merawat kita. Sudah nanti kita payahnya bagi harta. Nak ya bukan kepada aku lah, aku merawat apa itu. Punya anak, punya anak kita anda aku namanya. Kamu bakal tiga dua ini. Ini dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita istilahnya apa artinya? Punya ilmu kita amalkan, kita mengamalkan sesuai fungsinya yang ada. Ilmu tersebut kita gunakan di jalan Allah untuk beri kita keselamatan dunia dan akhirat. Maka ini laksana pohon yang berbuah. Kalau pohon yang kita tanam berbuah, alhamdulillah. Pohon keleki kita tanam berbuah, nyaman tak boleh kelekinya bu? Nyaman. Puasanya memakan keleki. Nah, maka tapi malamnya ya siang lah, bukannya aja. Nah, ya Allah sekarang ini luar biasa bu. Kemarin ulun waktu mau berangkat, pas berangkat tiba-tiba berarti ada orang yang mengerjakan apa menyemin akan halaman rumahnya. Tiba-tiba dia merokok di pinggir jalan. Ulun keluar, maaf pak saya tidak puasa. Senyum ulun. Ulun tidak menegur. Dia merokok di luar. Dengan saya nanya ini mata kepala ulun sendiri melihat waktu keluar dari mobil. Tiba-tiba mampir di situ dia mengerjakan menyamin akan halaman rumahnya. Lalu dia merokok di luar daripada rumahnya. Orang lain melihat dia tidak puasa. Padahal dia Islam. Ini sifat orang Islam. Sedangkan orang yang kada Islam aja ada tetangganya dia yang Islam puasa Ramadan, maka tetangganya yang kada Islam tadi anaknya makan-makan di luar rumah, maka ayahnya keluar, wahai anakku masuklah ke dalam rumah, engkau jangan makan di luar, makanlah di dalam. Hormati orang Islam yang berpuasa Ramadan. Dalam riwayat dosa orang ini tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghormati orang yang sudah puasa. Apalagi makan pintu jalan kiri, puasa ada, bahasa sibut terulang, bahasa lidah terulang, pokoknya berdiri terulang, masya Allah. Jadi jangan kita pisahkan ilmu lawan ibadah. Sebaliknya ibadah tanpa adanya ilmu, maka ibadahnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua penolakannya, ada kalanya ditolak zahir dan batin ibadah, artinya sama sekali tidak diterima Allah. Ada kalanya ditolak akan pahalanya, walaupun sah zahirnya tapi pahalanya tidak ada karena ilmunya tidak ada. Nah, bisa juga dalam hatinya dia beribadah sombong, sholatnya sombong, membaca surat dia wujud malas ibadah, sholat pada zahirnya tapi hakikatnya paling hilang karena mencelakakan akal dirinya. Maka ini tidak bisa dipisahkan antara ilmu dan ibadah. Kemudian lagi yang ketiga masuk minal halal, yaitu yang ketiga kesejahteraan yang diberikan rezeki yang halal. Kita diberikan rezeki yang halal, apalagi berpuasa Ramadan, keberkahan luar biasa diberikan oleh Allah. Pada puasa Ramadan kita dapat rezeki yang halal walaupun sedikit pun keberkahannya melebihi daripada keberkahan di bulan-bulan yang lain, walaupun hanya sedikit. Nah, bulan Ramadan ini kan banyak orang jualan jalan, hampir merata berjualan di mana rupiah kalau yang suwe makin kayak di Pengampuran Kelaya hampir ada lewat mobil bus-busnya pada bawah karena parkir sebelum banyak orang berjualan sebanyakan. Jadi nama nukar sedikit ada tak kuing dia berjualan nama nukar sedikit. Nah, nama nukar kuing banyak berjualan karena banyak berjualan daripada nama nukar. Jadi nama bagus itu ada nama jual, ada nama beli, apa penjual pada taat, membeli pada taat. Cuma wahai duit dia tapi ada ekonomi uyuh, lalu anak penjualan pada taat. Yolah anak penjualan pada taat, duit uyuh sudah. Nah, duit uyuh ekonomi wahai. Rezeki yang halal. Kemudian wasabur ala sidah dan sabar atas ujian yang berat. Jadi sabar atas ujian yang berat atau menghadapi ujian bencana, penyakit, lain sebagainya, hinaan,
caci makian, dia sabar. Ini orang dan sejahtera. Dalam kitab Al-Qaul Nabi mengatakan al-imanu nisbani. Iman itu kan separuh-separuh, dibagi dua. Nisbun bisukri wa nisbun bisabri. Separuhnya terletak pada syukurnya seseorang akan nikmat Allah, dan separuhnya yaitu pada kesabaran seseorang dengan ujian-ujian daripada Allah. Jadi mampu kada kita bersyukur, mampu kada kita bersabar atas ujian yang berat, atas daripada bencana yang diciptakan Allah kepada kita. Yang namanya bencana itu, ujian itu bukan saja gempa, bukan saja apalagi banjir yang dalam, tapi bencana dan ujian itu diantaranya hinaan, caci makian, orang benci dengan kita, itu adalah ujian. Sebenarnya ini kalau kita bisa nang ilmu, kita bisa ilmu tadi, kita sabar menghadapinya karena kita tahu di dalam hinaan kepada kita itu ada kemuliaan. Di dalam orang benci kepada kita, di dalamnya pun ada kasih sayang. Kalau kita dihina dalam dunia oleh orang lain, di dalamnya ada kemuliaan. Allah akan memuliakan diri kita. Bisa kita dihina, kita bersabar. Kita dicaci maki, kita bersabar. Kenapa? Allah akan mengangkat derajat orang yang sabar. Diangkat oleh Allah. Jadi biar dia orang menghina kita, tidak apa-apa. Di balik hina itu ada kemuliaan. Nah, samalah orang yang rendah diri, di balik rendah diri itu ada derajat diangkat Allah. Orang yang sombong, di balik sombong itu ada kehinaan sehina-hinanya. Apa kata Nabi? Man wada'ahullah warafa'ahullah. Siapa yang sombong, siapa yang tawaduk, rendah diri, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Wa man takabbara wada'ahullah. Siapa yang sombong, maka dihinakan, direndahkan oleh Allah Ta'ala. Artinya semua itu ada mengandung unsur kebaikan di balik hinaan. Makanya guru bilang kalau ada orang menghina, senang hati. Karena kesenang dosa diampuni, pahala banyak, kemuliaan di akhirat diberikan Allah atau di dunia. Senang hati. Ada seorang hakim dihina, kalau beliau dirinya dihina, dia mendengar dirinya dihina, dia membaca doa selamat, mengundang orang-orang, beberapa orang datang ke rumahnya. Bin, ada cara apa? Selamatan. Kenapa? Aku dihina orang, keselamatan aja. Bersyukur beliau dihina orang. Kenapa? Di balik hinaan ada kemuliaan dan dosa diampuni. Dosa yang dihina tadi dijuluk lawan orang menghina. Pahala banyak, pahala orang menghina tadi dijuluk lawan orang yang dihina. Kira-kira aku dihina atau menghina? Aku mana? Aku dihina atau menghina? Nah, ada aku juga dihina. Jadi pun anak bagus, dihina dulu, jadi maki. Dihina orang dulu, dia bagus kenanya. Waktu kita dihina orang, kita bisa introspeksi diri kita. Oh, kenapa aku dihina? Di mana kekuranganku? Kenapa aku benci? Di mana kekuranganku? Kita menutupi kekurangan kita dari hinaan orang lain. Makanya hinaan ada hikmah, bisa memperbaiki diri kita. Lalu ada baik menjadi baik. Orang menghina, maka kita ambil hikmah. Kita introspeksi diri kita. Di mana kekurangan kita? Nah, itulah kita jadi baik, yang angkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang baik itu kadang masih awalnya baik, bisa juga awalnya kada baik, lalu dihina orang, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbaiki hati. Wa kemuliaan Nabi wa syukur ala nikmat yang kelima yang sedang dalam dunia, yaitu bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan nikmat dalam dunia, maka kita bersyukur. Apa gunanya kita diberi nikmat oleh Allah? Ternyata nikmat itu membawa ke nerakanya Allah. Kenapa membawa ke neraka? Karena diberi nikmat kita tidak bersyukur. Bu, kira-kira
Kemudian di batang tubuh dia bersyukur batang tubuh mata masih bisa melihat, bisa menjenis tari dan bisa mendengar akan ilmu agama, bahkan bisa duduk di masjidnya Allah untuk salat subuh berjamaah dan sebagainya. Maka dia mengucap alhamdulillah. Lalu alhamdulillah yang pertama, yang kedua menggunakan nikmat itu di jalan Allah. Dia ini subuh membawa badan ke majelis taklim, subuh membawa badan ke masjid paman-paman untuk salat subuh berjamaah. Ini kurang bersyukur. Jadi bersyukur ini bukan saja alhamdulillah, alhamdulillah. Udah pada harta dapat duit 1 triliun diberi ulang, alhamdulillah ya. Tapi menggunakan 1 triliun di jalan maksiat, itu kan bersyukur dalamnya. Yang namanya bersyukur tadi mengucap alhamdulillah dan membawa duit 1 miliar di jalan Allah. 100 juta disedekahkan di masjid paman-paman, 100 juta disedekahkan ke panti-panti asuhan, 100 juta disedekahkan ke pondok-pondok pesantren, 100 juta membaiki jalan umum dan sebagainya. Masya Allah, maka oranglah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dapat nikmat batang tubuh sihat, mata melihat, mengucap alhamdulillah, tapi badan dia tidak mau beribadah, majelis kada, salat wajib kada, puasa Ramadan kada, maka dia akan termasuk bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gunakanlah nikmat itu di jalan Allah, niscaya sabar lawan syukur tadi menyempurnakan iman kita karena separuh-separuh. Apabila kita mau bersyukur, maka kita mau bersabar. Apabila kita mau bersabar, kita akan bisa mengamalkan syukur. Artinya apa? Bila kita bersyukur, kita bisa mengamalkan sabar. Bila kita bersabar, kita bisa mengamalkan syukur tadi. Lalu akhirnya kita sejahtera dunia dan akhirat, selamat di dalam akhirat dari siksa kubur, dari api neraka, menyeberang dari siratal mustaqim dengan selamat, diselamatkan Allah dengan 5 perkara yang kita miliki tadi, yaitu adalah ilmu, ibadah, memakan rezeki yang halal, diberi rezeki yang halal, dan sabar atas bencana ujian dan syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu syukurilah nikmat yang ada dalam dunia, banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi pada bulan Ramadan. Apabila selesai Ramadan, dosa kita diampuni Allah, dan tibanya hari raya, dosa kita juga diampuni Allah, dan kita akan dipanggil Allah, wahai hamba-hambaku, dosa kalian diampuni, berikan rahmat dan kalian masukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Akhirnya kita dimasukkan Allah ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul Nabil Malaki
Ya